Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari Sabtu Sabtu pertama tahun 2025 kita masih berkesempatan untuk bersama-sama kembali untuk hadir pada kajian duha setiap Sabtu. Dan semoga niatan kita ke masjid ini menjadi amanat bagi kita semuanya. Insyaallah pada pagi ini Bapak Ustaz kita Bapak Dr. Yusuf Siddiq MA akan menyampaikan materi mengenai makanan dan minuman yang diharamkan. Baik, pada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita termasuk hadir majelis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat Allah sebagai ibadah yang akan berada di dalam kemudian kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tanpa berkurang kita sanjungkan kepada junjungan kita, memberi syafaat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas tentang fikih makanan dan minuman. Apa itu makanan dan minuman yang diharamkan? Kalau yang dihalalkan banyak, ya. Kalau yang diharamkan tidak banyak, ya. Hukum asal makanan dan minuman adalah halal. Itu kaidah dalam ilmu fikih. Al-aslu fil ultimah wal ashribah al-halal. Hukum asal makanan dan minuman adalah halal, ya. Apa pentingnya kita tahu bahwa hukum asal makanan dan minuman adalah halal? Bahwa kalau yang enggak jelas dalilnya halal, yang jelas dalil haramnya baru jadi haram, gitu kan? Jadi kalau yang enggak jelas haramnya maka dia halal. Ya, jadi karena itu hukum asalnya. Sama dengan hukum asal sesuatu adalah bersih, ya, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa dia najis, ya. Boleh nggak kita sholat di sini? Boleh, ya. Kenapa? Nggak ada yang membuktikan ada najis di situ, maka dia jadi suci tetap, ya, karena hukum asalnya suci. Jadi nggak dihukumin najis kecuali yang jelas najisnya, nggak dihukumin haram kecuali yang jelas haramnya. Jadi hukum asal makanan dan minuman adalah halal, ya. Ini air halal, ya. Kalau ada makanan halal, gitu kan, ya, kecuali yang jelas haramnya, Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 145. Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rizqun aw fisqan illa li ghairi llahi bi wa man ittara ghayra baghin wa la 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim." Yang diharamkan dalam Al-Quran cuma ada di dalam ayat ini, ya. Yang haram dalam Al-Quran hanya ada di dalam ayat ini. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, ya, semua perintah dalam Al-Quran itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad, la ajidu, aku tidak menemukan, ma uhiya ilayya, pada wahyu yang sudah disampaikan kepadaku. Aku tidak menemukan pada wahyu yang sudah disampaikan kepadaku atau diturunkan kepadaku
muharraman ala ta'imin yat'amuhu, yang diharamkan untuk dimakan. Jadi Allah berfirman, sampaikan wahai Muhammad, aku tidak temukan ya dari apa yang sudah diwahyukan kepadaku yang diharamkan untuk dimakan, illa kecuali, berarti cuma ini aja, kecuali ayyakuna maitatan, bangkai, kecuali makanan itu adalah bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih, ya itu namanya bangkai. Hewan darat, ya kalau hewan laut boleh nggak disembelih, ya. Hewan darat yang mati tanpa disembelih, atau hewan udara yang mati tanpa disembelih yang ada darahnya. Kalau yang nggak ada darahnya nggak perlu disembelih, ya, karena disembelih itu tujuannya adalah menumpahkan darahnya. Katakan wahai Muhammad, tidak saya temukan apa yang telah diwahyukan kepadaku makanan yang haram dimakan kecuali bangkai, hewan darat atau udara yang mati tanpa disembelih, audaman masruhan, atau darah cair, aulah khinzir, atau daging babi. Fa innahu rizsun, karena babi itu najis. Au fisqan uhilla li ghairillahi bih, atau hewan yang disembelih untuk Tuhan selain Allah. Faman turra, siapa yang terpaksa dalam kondisi darurat, ghaira baghin, tanpa melampaui batas, ya, tanpa menginginkannya, wala adil, tanpa melampaui batas. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, sungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi dari ayat ini bisa diambil kesimpulan yang diharamkan cuma 5. Yang pertama bangkai, yang kedua darah cair, yang ketiga daging babi, yang keempat najis, karena daging babi diharamkan karena najis. Yang keempat hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi kalau ada hewan disembelih atas nama selain Allah, disembelih untuk kuburan, disembelih untuk pohon, tidak boleh, haram dimakan, ya. Faman turra, siapa yang terpaksa dalam kondisi darurat, ini menunjukkan bahwa yang diharamkan dalam kondisi darurat itu menjadi halal. Apa itu darurat? Jadi darurat harus didefinisikan. Darurat itu kondisi di mana kalau kita tidak atasin bisa menyebabkan nyawa terancam, itu baru darurat. Kalau nggak ngancam nyawa nggak masuk kategori darurat, ya. Jadi nggak, yang darurat itu kalau udah ngancam nyawa baru darurat, ya. Sakit gitu kan, nggak ada obat kecuali obat yang haram, nah ini baru, ya. Kalau nggak bisa mati, nah ini baru darurat namanya, ya. Itu kondisi darurat. Faman turra, maka barang siapa yang terpaksa dalam kondisi darurat, ghaira baghin, tanpa menginginkannya, wala adil, tanpa melampaui batas, fa inna rabbaka ghafurur rahim, lalu dia mengkonsumsi yang haram karena terpaksa darurat tadi, bukan karena menginginkannya, bukan karena melampaui batas, maka Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semua yang baik halal, ya, nggak ada yang baik nggak halal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat, dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Segala yang baik, yang bermanfaat pasti halal. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Yang haram pasti enggak baik, gitu kan? Setidaknya enggak baik bagi tubuh kita. Yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakan, qul uhilla lakumut thayyibat, katakan wahai Muhammad, sampaikan, dihalalkan bagi kalian semua makanan yang baik-baik. Jadi enggak ada makanan yang baik kecuali halal semua, ya. Ulama sepakat dari 3 ayat tadi dan beberapa ayat lainnya, beberapa hadis juga, ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Hukum asal makanan dan minuman adalah halal. Jadi apapun makanan dan minuman yang belum jelas keharamannya, maka dia halal.
yang belum jelas keharamannya, maka dia halal. Hukum asal makan, ulama sepakat. Ya, yang belum jelas keharaman, maka halal hukumnya. Apa aja yang belum jelas haramnya, maka halal. Ada yang nanya, kepiting Ustaz, mana dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya halal. Ya. Kenapa? Kenapa? Ada racun. Rajungan itu apa? Bagus nggak makanannya? Enak, halal. Ya. Iya, halal. Kan banyak yang nanya kepiting, nggak ada dalilnya sama sekali kepiting haram ya. Jadi hukum asal makanan dan minuman adalah halal. Artinya kalau nggak ada dalil yang jelas mengharamkan, maka dia halal. Kalau nggak ada dalil yang jelas mengharamkan, maka dia halal. Maka dia halal. Yang kedua, semua makanan dan minuman yang bermanfaat, ya, yang bermanfaat, air, jus, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, obat herbal, gitu kan ya, yang bermanfaat bagi tubuh manusia adalah halal. Hingga ada dalil yang mengharamkan. Kalau ada dalil yang mengharamkan, baru. Kalau nggak ada dalil yang mengharamkan, maka dia halal, ya, maka dia halal. Makanan yang diharamkan dalam Al-Quran hanyalah, kalau hanyalah itu nggak ada lagi yang lain. Makanan yang diharamkan dalam Al-Quran hanyalah, berarti nggak ada yang lain. Bangkai, yaitu definisi bangkai tadi hewan yang mati tanpa disembelih. Hewan darat dan hewan udara, hewan laut nggak perlu disembelih. Ya. Hanyalah bangkai. Bangkai hewan yang mati tanpa disembelih, hewan darat ataupun hewan udara. Hewan laut nggak perlu disembelih, nggak ada bangkainya kalau hewan laut. Darah cair nggak boleh. Audaman masfuhan, darah cair. Kalau darah kental nggak apa-apa. Darah kental yang ada di sela-sela tulang, ya nggak masalah. Ya. Atau yang nempel sama daging nggak ada masalah juga. Kan daging pasti ada darahnya, merah, makanya juga merah gitu kan. Yang nempel ya nggak ada masalah. Nggak perlu kita bersihkan cuci sampai dibangun, nggak perlu. Ya. Yang penting kita udah udah cuci. Ya, darah-darahnya yang cair itu udah ini yang melekat di daging nggak ada masalah. Ya. Dan kewajiban mencuci juga nggak ada kewajiban mencuci daging. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum." Makan apa yang sudah ditangkap oleh hewan buruan kalian. Makan apa yang sudah ditangkap oleh hewan buruan kalian. Enggak ada kalimatnya makanlah apa yang ditangkap oleh hewan buruan kalian setelah dicuci, enggak ada. Ya, jadi itu menunjukkan mencuci daging enggak wajib juga. Ya, cukup kita darahnya kucurkan, ya sisanya nggak ada masalah. Makanya dulu waktu saya di Maroko orang nggak cuci daging, ya daging itu digantung sampai kucur darahnya, ya sisanya langsung dimakan. Itu lebih gurih daripada dicuci, ya dan lebih aman dari kolesterol dibandingkan dicuci. Darah cair, ya darah cair kalau darah beneran nggak boleh diminum darah, ya. Tapi kalau yang nempel-nempel di daging nggak bisa lepas dari darah. Ya. Daging babi yang diharamkan. Daging babi, ya. Ustaz kulitnya, ulama beda pendapat kalau kulitnya. Ya. Karena Quran cuma menyebut daging babi. Semua kalimat babi dalam Al-Quran selalu ada tempelan kata daging babi. Gitu kan ya. Kalau kulitnya nggak ada dalilnya. Kalau kulitnya nggak ada dalilnya, bulunya nggak ada dalilnya juga, ya. Jadi Ustaz, mazhab Syafi'i mazhab yang hati-hati, semuanya haram. Mazhab Syafi'i mazhab yang hati-hati, semuanya haram. Karena satu-satunya hewan yang disebutkan pengharamannya dalam Quran cuma babi, nggak ada lagi. Ya, cuma babi yang disebutkan dalam Al-Quran. Nggak ada lagi yang lain. Ya, nggak ada singa, macan, nggak disebutkan. Ya, cuma ada daging babi yang ada, ya. Maka mazhab Syafi'i babi semua hindari, ya, termasuk kulit dan bulunya. Tapi ada ulama yang mengatakan kulitnya tidak termasuk yang diharapkan.
Ya, itu juga enggak perlu diperdebatkan juga. Apalagi bulunya, ya. Karena ada katanya kuas-kuas dari bulu babi, ya. Enggak ada masalah juga kalau ada yang mengatakan itu enggak haram. Karena Allah menyebut daging babi. Allah enggak menyebut daging, kulit dan bulunya enggak, ya. Satu kali pun enggak pernah disebut, ya. Kata di hukum asal makanan dan minuman adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Enggak ada yang mengharamkan, ya. Mazhab Syafi'i terkenal dengan mazhab yang hati-hati, ya. Bukan berarti saya mengkonsumsi kulit babi, enggak, ya. Tapi mazhab Syafi'i, ya, udahlah hindarin aja lah. Kulit yang lain masih banyak, gitu kan. Tapi kalau ada orang yang menggunakan kulit babi pun enggak terlalu masalah juga. Atau ada tas dari kulit babi pun enggak terlalu masalah juga karena sebenarnya tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya, enggak ada dalil yang mengharamkan. Saya ikut mazhab Syafi'i. Jangan dikirain saya ngikutin mazhab yang menghalalkan, enggak, ya. Saya ikut mazhab Syafi'i. Yang disembelih atas nama selain Allah, itu yang wa ma uhilla li ghairillahi bih. Yang disembelih atas nama selain Allah, ya. Ya, atas nama wali anu enggak boleh. Atas nama pohon anu enggak boleh. Atas nama kuburan enggak boleh. Ya, atas nama selain Allah enggak boleh. Ya. Yang ulama berbeda pendapat tidak menyebut atas nama sama sekali. Nama Allah enggak disebut, nama selain Allah enggak disebut juga. Itu yang ulama beda pendapat. Karena Quran mengharamkan yang disebut atas nama selain Allah. Ya. Bagaimana kalau enggak menyebut atas nama selain Allah, tapi nama Allah juga enggak disebut juga? Mazhab Syafi'i menghalalkan. Mazhab Syafi'i menghalalkan asalkan yang dibelinya orang muslim atau ahlul kitab. Mazhab Syafi'i termasuk yang menghalalkan. Kenapa? Karena yang diharapkan dalam Al-Quran yang disembelih atas nama selain Allah. Ya. Kalau nggak nyebut atas nama selain Allah, tapi nggak nyebut nama Allah juga, apakah halal atau tidak? Mazhab Syafi'i menghalalkan. Ya. Karena yang diharapkan dalam Al-Quran adalah yang disembelih atas nama selain Allah. Benda najis, ya, karena babi tadi diharamkan karena najis. Maka semua yang najis maka haram, ya. Semua yang najis, air kencing, kotoran manusia, kotoran hewan, ya, yang najis maka haram, darah, ya, karena itu najis semua. Yang membahayakan kesehatan, apapun yang membahayakan kesehatan maka haram. Jadi kalau kita punya penyakit diabetes, haram mengkonsumsi manis-manisan, ya, bisa memicu diabetesnya kambuh, gitu kan, ya. Yang darah tinggi haram mengkonsumsi, ya, yang berlemak-lemak karena bisa memicu darah tingginya naik, gitu kan. Yang ada kolesterol maka haram mengkonsumsi yang bisa menambah kolesterolnya, kadar kolesterolnya. Yang membahayakan kesehatan, termasuk yang membahayakan kesehatan rokok, ya. Rokok membahayakan kesehatan kan? Membahayakan kesehatan, yang jualnya sendiri ngomong di situ, ya, rokok membahayakan kesehatan. Masih dibeli sama orang, ya. Hukumnya haram juga, ya. Yang membahayakan kesehatan haram. Apapun yang membahayakan kesehatan, ya, apapun yang membahayakan kesehatan maka diharamkan, ya. Kata dokter kalau udah umurnya 40 ke atas, ya, atau 50 ke atas, ya, jangan minum kopi saset, membahayakan kesehatan juga kan? Benar nggak? Atau salah saya? Ya. Kalau membahayakan kesehatan nggak boleh hukumnya, ya. Jadi kalau membahayakan kesehatan nggak boleh. Yang menjijikkan, ya, karena yang jelek-jelek tadi disebutkan dalam Al-Quran, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharapkan yang buruk-buruk. Termasuk yang buruk adalah yang menjijikkan, kecoa, ya, menjijikkan kecoa, ya. Kecoa, serangga, ya, lalat, gitu kan, ya, itu menjijikan semua, ya. Apa aja, ya, serangga itu termasuk yang menjijikan, hasyarat, ya. Makanan yang dilarang dalam hadis hanyalah yang diharapkan dalam hadis yang Nabi larang, hanyalah, tidak ada yang lain nanti. Yang pertama binatang buas yang bertaring. Itu pun ulama masih beda-beda pendapat dalam menerjemahkannya. Ya.
binatang buas yang bertaring. Kenapa ulama beda pendapat? Karena ayat Quran mengatakan tidak ada lagi kecuali yang ada dalam Quran. Dan Quran mengatakan, katakan wahai Muhammad, tidak ada aku temukan dari yang diwahyukan kepadaku diharamkan untuk dimakan kecuali. Berarti yang ada dalam Quran aja. Maka ulama beda pendapat yang ada dalam hadis, apakah haram juga ataukah cuma sekedar makruh, gitu kan? Termasuk binatang buas yang bertaring. Burung yang memangsa dengan kuku, itu pun ulama beda pendapat. Ya, apakah haram atau tidak? Keledai jinak, ya, keledai jinak yaitu umurul ahliyah, itu diharamkan oleh Nabi. Nah itu yang ada dalam hadis. Jadi yang diharamkan dalam Quran dan hadis gak banyak sebenarnya. Cuma itu. Kalau yang ada dalam Quran tadi ada 5 atau 6, ya 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ada dalam hadis 3, ya berarti 10. Minuman yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis adalah arak atau minuman yang memabukkan, ya, yang memabukkan, arak yang memabukkan, yang membahayakan kesehatan, najis dan yang beracun. Ya, yang beracun karena nggak boleh bunuh diri. Ya, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan celakakan diri kalian. Maka yang membahayakan kesehatan, yang beracun, ya najis, ya karena najis nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum, ya arak dan yang memabukkan. Ya, yang memabukkan, Nabi dalam hadis mengatakan kullu ma askara fa huwa khamrun, semua yang memabukkan hukumnya sama dengan arak, ya. Wa khamrun haram, dan arak adalah haram, ya. Jadi ya, jelas itu yang diharamkan terkait minuman arak, ya, dan yang memabukkan. Arak itu asalnya adalah jus anggur, ya. Arak itu asalnya jus anggur, lalu difermentasi sehingga menjadi memabukkan, ya. Difermentasi dibiarkan dalam waktu tertentu, ditaruh di tempat tertentu sehingga dia jadi berbuih, ya. Saat dikonsumsi mabuk, hilang akal, nggak bisa mengendalikan akalnya. Itulah arak yang diharamkan dalam Quran. Aslinya jus anggur. Anggurnya halal sebenarnya. Anggurnya halal, ya. Jadi jus halal juga sebenarnya. Cuman karena dia jadi memabukkan karena didiamkan dalam waktu yang lama di tempat tertentu, ya, sehingga jadi berbuih dan merusak akal, maka dia jadi haram. Karena apapun yang merusak tubuh kita nggak boleh, ya. Merusak akal, padahal akal sangat penting bagi manusia. Ad-dinu aqlun, kata Nabi, agama adalah akal, ya. La dina liman la aqla lah, tidak ada agama bagi orang yang nggak punya akal. Jadi akal nggak boleh dirusak, nggak boleh dirusak. Apapun yang merusak akal maka haram, termasuk arak, ya. Jadi arak itu aslinya jus anggur. Anggurnya halal, harusnya jusnya halal juga. Cuma karena jusnya ini difermentasi, didiamkan dalam waktu tertentu di tempat tertentu sehingga menjadi berbuih, ya, dan setelah itu menjadi memabukkan, maka dia jadi haram. Jadi haram. Jadi bukan karena jus anggurnya, bukan, ya. Semua yang difermentasi lalu akhirnya memabukkan maka haram juga, termasuk jus kurma juga. Kalau jus kurma difermentasi, didiamkan dalam waktu yang lama, ditaruh di tempat tertentu sehingga akhirnya berbuih dan memabukkan, maka haram. Makanya orang kalau minum wine kan ada buihnya, ya. Jadi maka dia jadi haram. Kenapa? Karena merusak akal. Karena dia akan merusak akal sehingga akal gak terkendali. Apapun yang merusak akal hukumnya haram. Apapun yang merusak akal hukumnya haram, ya. Makanya emosi haram. Kenapa? Merusak akal. Emosi itu merusak akal. Orang emosi nggak bisa kendalikan akalnya, ya. Anak sendiri dipukul, istri sendiri dipukul gara-gara emosi. Makanya emosi haram hukum. Haram emosi, nggak boleh emosi. Kenapa? Karena menjadikan akal nggak terkendali. Akal menjadi nggak terkendali. Jadi kalau emosi diam, ya. Karena itu menjadikan akal nggak terkendali. Jadi arak itu aslinya adalah jus anggur yang difermentasi, ya, didiamkan dalam waktu tertentu di tempat tertentu sampai dia jadi berbuih dan memabukkan, maka itu haram. Maka semua yang memabukkan haram, ya.
walaupun itu jus jeruk, ya, walaupun itu jus kurma, kalau dia jadi memabukkan, ya, karena difermentasi tadi, maka dia jadi haram. Ya. Ada yang nanya, teh bisa difermentasi juga? Ya, nanti teh dibikin jadi teh basi katanya. Itu memabukkan ya? Enggak, maka enggak haram. Ya, jadi karena memabukkannya itu, ya. Tape ada alkoholnya. Ada alkoholnya ya? Ada alkoholnya. Kalau ada alkoholnya nggak boleh harusnya. Ya. Kalau ada alkoholnya nggak boleh. Ya. Nah ini yang ulama sepakat. Jadi yang ulama sepakat, ya nggak banyak bisa dihafal. Bangkai, ya darah cair, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah. Kemudian ya, yang membahayakan kesehatan, ya, yang membahayakan kesehatan, yang najis, ya, yang najis dan yang menjijikan. Kemudian binatang buas, binatang yang bertaring, yang berkuku, ya, burung yang memaksa dengan kukunya. Kemudian keledai jinak, minuman arak yang memabukkan, yang membahayakan kesehatan, yang najis dan yang beracun. Ya apapun yang beracun, karena nggak boleh kita bunuh diri, haram hukumnya. Nah itu yang ulama sepakat ulama. Ya. Apa yang ulama berbeda pendapat? Ini yang ulama berbeda pendapat. Yang pertama, yang tadi sudah disebutkan di dalam hadis Nabi melarang makan binatang yang buas bertaring. Nah Rasulullah an kulli dzinabin minas siba. Nabi melarang, tidak menyebut haram di situ. Nabi melarang mengkonsumsi binatang yang bertaring dan buas. Yang bertaring, yang buas, yang bertaring, ya. Nah itu ulama beda pendapat. Melarang di sini apakah larangan haram atau larangan makruh? Ya. Karena larangan ada dua macam. Ada larangan haram, ada larangan makruh. Ya. Termasuk larangan makruh misalnya banyak ngomong. Banyak ngomong itu larangan makruh. Ya. Wa karihalakum thalathan, ya, qil wa qal, wa kasratus su'al, ya, dan melarang kalian, ya, tiga hal: banyak bicara, banyak bertanya, ya. Bukan nggak boleh bertanya, bukan, ya. Banyak bertanya untuk berkelit itu yang nggak boleh, ya. Tapi Ustaz kalau begini Ustaz, kan itu nggak boleh, ya. Makruh bukan haram, bukan, ya. Nah begitu juga makanan di sini binatang buas. Nabi melarang makan binatang buas yang bertaring. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan larangan di sini haram, ada yang mengatakan larangan di sini adalah makruh. Karena larangan ada dua macam. Ada yang haram itu berdosa. Ada yang makruh, tidak berdosa, tapi sebaiknya ditinggalkan. Nah, apakah binatang buas ini haram atau makruh? Larangannya haram atau larangannya makruh? Mazhab Syafi'i mengharamkan. Mazhab Maliki menghukuminya makruh, bukan haram. Ya. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Ditampakkan oleh Nabi, ya, padahal Nabi dalam Al-Quran Allah sendiri menyebutkan tidak ada lagi yang diharamkan selain yang ada dalam Al-Quran. Jadi makanya ulama ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Yang mengatakan haram berbeda pendapat lagi. Apa kriteria binatang buas, gitu kan? Karena Nabi disebut dalam hadis, Nabi melarang binatang buas yang bertaring. Yang dimaksud dengan binatang buas itu apa? Mazhab Hanafi menghukumi seluruh pemakan daging adalah binatang buas. Kalau dalam mazhab Hanafi, semua yang makan daging binatang buas nggak boleh dimakan. Itu mazhab Hanafi. Ya. Tapi mazhab Syafi'i mendefinisikan binatang buas adalah yang memangsa manusia. Ya. Kalau nggak memangsa manusia tidak termasuk kategori binatang buas. Ya, kenapa? Karena di dalam hadis ada beberapa binatang buas yang memakan daging yang dihalalkan dalam hadis, seperti biawak makan daging, ya. Hiena makan daging, buaya makan daging, ya, tapi dia maksa manusia. Maksa manusia, buaya maksa manusia kan? Maksa manusia. Tapi kalau hiena nggak maksa manusia. Ya. Jadi atas dasar itu mazhab Syafi'i mengatakan
Binatang buas yang diharamkan adalah yang memangsa manusia. Maka itu macan, harimau, singa, buaya, itu binatang buas yang memangsa manusia yang diharamkan menurut mazhab Syafi'i. Jadi ulama masih beda pendapat terkait dengan binatang buas. Pertama, beda pendapat apakah binatang buas haram atau makruh. Ada dua pendapat. Yang mengatakan haram berbeda lagi dalam hal mendefinisikan binatang buasnya. Ya, kalau saya sendiri nggak makan, ya saya ikut mazhab Syafi'i. Ya, ikut mazhab Syafi'i. Kemudian ulama sepakat najis haram dimakan. Tapi ada beberapa benda atau beberapa hewan yang dihukumin najis, tapi ulama beda pendapat najis beneran atau bukan, gitu kan? Apakah anjing najis? Ulama ada dua pendapat. Apakah anjing itu najis? Jumhur ulama mengatakan najis, maka diharamkan. Jadi yang najis ulama sepakat, yang najis haram. Tapi apakah anjing najis? Ulama beda pendapat lagi. Ya, apakah anjing itu najis? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan najis, itu pendapat mayoritas ulama. Hanafi, Syafi'i, Hambali mengatakan anjing najis, ya, maka haram. Mazhab Maliki menghukumin anjing tidak najis, ya, anjing tidak najis. Ya. Dari mana dalil mazhab Maliki bahwa anjing tidak najis? Karena tidak ada satupun ayat dan hadis yang menyebutkan dia najis. Mazhab Syafi'i menghukumin anjing najis karena Nabi memerintahkan bekas jilatannya dicuci 7 kali. Itu dalil mazhab Syafi'i. Ya. Kalau mazhab Maliki mengatakan perintah mencuci tidak menunjukkan najis. Ya, perintah mencuci saja nggak menunjukkan najis. Karena kita kalau mau sholat suruh cuci muka. Mukanya najis kan? Enggak kan? Cuci. Kalau kalian mau sholat, cuci muka kalian, cuci tangan, ya, usap kepala, cuci kaki, gitu kan ya. Apakah najis? Enggak, kan? Jadi itu dalil mazhab Maliki. Perintah mencuci saja tidak menunjukkan najis. Jadi nggak bisa kita hukumin anjing najis gara-gara ada perintah mencuci bekas jilatan. Jangankan bekas jilatan anjing, jilatan teman kita aja kita cuci loh. Ya. Bahkan jilatan suami aja dicuci kali ya. Enggak. Jadi ya nggak menunjukkan najis kan, cuma sekedar jijik mungkin ya. Jadi itu mazhab Maliki ya. Jadi ulama ada dua pendapat ya. Ulama sepakat yang najis haram, tapi apakah ini najis atau tidak ulama beda pendapat. Termasuk kotoran hewan yang boleh dimakan apakah najis atau tidak ulama ada dua pendapat. Kotoran hewan. Ya, tai kambing, ya, tai ayam, ya. Ya, yang bilang najis silakan, yang najis jangan dimakan. Yang bilang nggak najis ada yang bilang nggak najis. Dalilnya apa? Nabi pernah perintahkan sahabat minum kencing unta. Ishrabu min albaniha wa abwaliha. Minumlah susu dan kencing unta. Nabi perintahkan. Itu obat untuk pencernaan yang punya penyakit pencernaan. Obatnya minum susu sama kencing unta. Dipraktekkan sama sahabat dan sembuh. Sembuh, benar-benar sembuh. Hadisnya ada di Sahih Bukhari. Ya, nggak perlu diragukan hadisnya. Sembuh benar-benar sahabat langsung praktekkan karena mereka yakin Nabi nggak ngomong kecuali wahyu. Akhirnya mereka langsung ke kandang kuda, langsung ambil susu, ambil kencing, campur langsung ya, sembuh, benar-benar sembuh. Itu dalil bahwa kencing hewan gak najis, gitu kan? Kencing hewan yang boleh dimakan, yang gak boleh dimakan najis, yang boleh dimakan gak najis, gitu kan? Ada yang nanya kopi luwak, Ustaz, kopi luwak itu kan dari pantat luwak, benar gak? Gak najis, karena luwak halal hukumnya, luwak halal hukumnya, ya. Jadi yang keluar dari pantatnya halal juga, gak najis juga, ya. Apalagi kalau keluarnya masih dalam bentuk kopi gitu kan, ya. Jangankan dalam bentuk kopi, udah hancur pun boleh. Jangankan masih dalam bentuk kopi, udah hancur pun boleh gitu kan.
Kemudian yang ulama beda pendapat, apakah binatang yang hidup di dua alam diharamkan? Ulama ada dua pendapat, ya, yang hidup di dua alam. Al-Quran dan hadis tidak pernah menyebutkan hewan yang hidup di dua alam. Al-Quran dan hadis tidak pernah menyebutkan hewan yang hidup di dua alam. Cuman mazhab Syafi'i ini terkenal dengan mazhab yang hati-hati. Kalau nggak disebut sama sekali udah hindarin aja dah, ya. Itu mazhab Syafi'i. Terkenal dengan mazhab yang hati-hati. Hewan laut disebutkan halal. Hewan darat ada yang halal, ada yang tidak. Hewan yang di darat dan di laut tidak pernah disebutkan, hindarin saja, ya. Jadi itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki tidak mengharamkan, ya. Kalau buaya tadi termasuk binatang buas, ya. Kemudian itu yang ulama beda pendapat. Artinya kalau ada yang mengatakan hewan yang hidup di dua alam tidak haram, memang tidak ada ayat dan hadisnya, ya. Dan hukum asal makanan halal sampai ada dalil yang meyakinkan bahwa dia halal baru, ya. Apa kriteria yang menjijikkan? Tadi disebutkan ulama sepakat yang menjijikkan halal. Tapi bisa jadi jijik menurut kita, orang lain nggak jijik, bisa aja, ya. Pernah kita lihat ada orang makan cicak, kan bisa aja, ya. Ya. Kecoa, ya. Jadi yang menjijikan, karena belum tentu menjijikan menurut kita, menjijikan menurut orang lain. Kalau mazhab Syafi'i ukurannya adalah menjijikan menurut orang Arab, karena Quran diturunkan di Arab, maka ukurannya orang Arab, gitu kan. Tapi bisa jadi orang Arab makan sesuatu yang kita jijik makannya, ya. Seperti biawak. Orang Arab biasa makan biawak, ya. Jadi apa kriteria menjijikan? Ulama beda-beda pendapat juga. Yang keenam, apakah hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti tikus dan cicak haram dimakan? Ada beberapa hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, ya, antara lain anjing gila, kalajengking, itu yang diperintahkan, cicak, ya. Kemudian tikus itu diperintahkan untuk dibunuh. Apakah diharapkan untuk dimakan? Sebagian ulama mengatakan haram, ya. Kenapa? Karena perintah untuk membunuh berarti larangan makan, ya. Kalau boleh dimakan, bukan perintahnya bunuhlah, tapi sembelihlah, gitu kan. Fasal li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Itu baru halal namanya. Sembelih baru halal, ya. Kalau perintah untuk dibunuh, maka nggak boleh dimakan berarti. Karena membunuh itu bukan dibeli, ya. Dipukul bunuh namanya, ya. Nah, tikus hewan darat, harusnya perintahnya sembelihlah, ya. Cicak hewan darat, harusnya perintahnya sembelihlah. Tapi ini perintahnya bunuhlah. Anjing gila itu hewan darat, harusnya perintahnya sembelihlah, gitu kan. Nah ini mazhab Maliki yang menghalalkan mengharamkan anjing, menghalalkan anjing kecuali anjing gila, ya, nggak boleh dimakan. Jadi itu ulama beda pendapat, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti tikus dan cicak haram dimakan, ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Kalau mazhab Syafi'i haram. Semua hewan yang diperintahkan untuk dibunuh haram mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i apapun kalau ragu-ragu haram semua. Ini dari atas sampai ke bawah haram, ya. Mazhab Syafi'i terkadang dengan mazhab yang hati-hati. Kalau berbeda pendapat ulama haram, ya. Termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti anjing gila, cicak, tikus, ya, burung elang, ya. Itu diperintahkan untuk dibunuh juga, ya. Kemudian kalajengking diperintahkan untuk dibunuh, ya. Uqtulul aswadain, ya. Bunuhlah dua hewan yang hitam, ya, anjing gila dan kalajengking, kata Nabi, ya. Apakah kepiting sama dengan kalajengking? Beda, ya. Kalau ada kepiting-kepiting kecil, ya.
bentuknya memang kayak kalajengking, ya. Tapi kecil, tapi nggak ada yang pernah makan. Oh itu kalajengking juga, enggak. Ya. Jadi kalau beda-beda. Ya. Apakah hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti kodok haram dimakan? Ada beberapa hewan yang haram untuk dibunuh. Ulama beda pendapat juga. Ya. Jadi kalau ada yang makan kodok memang nggak ada dalilnya, ya, yang melarang. Tapi Nabi melarang membunuh kodok. La taqtulut tifdah, jangan bunuh kodok kata Rasulullah. Fa inna sautahu tasbih. Karena kodok suaranya adalah tasbih. Jadi kalau kita mendengar suara kodok, krok itu bertasbih ya, subhanallah, 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 ya, krok, ya. Nah itu hewan yang dilarang untuk dibunuh, apakah haram juga atau tidak? Kenapa ulama berbeda pendapat? Karena kalau nggak boleh dibunuh, gimana mau makannya? Gitu kan? Mazhab Syafi'i mengharamkan hewan yang dilarang untuk dibunuh, nggak boleh dimakan. Karena kalau nggak boleh dibunuh, gimana mau makannya? Gitu kan? Itu mazhab Syafi'i. Jadi kodok termasuk yang diharamkan. Hah? Kenapa? Kodok, mazhab Syafi'i haram. Tapi kalau ada yang menghalalkan, bisa aja. Ulama masih beda pendapat di sini. Ada dua pendapat di situ, ya. Apakah kepiting termasuk yang menjijikkan? Bagi sebagian orang nggak menjijik dia, ya, bisa makan. Termasuk belut, ya. Menjijikkan nggak belut? Hah? Yang jijik ya jangan dimakan. Tapi kalau ada yang makannya, nggak ada masalah juga, ya. Bagi dia nggak jijik gitu kan. Hah? Digoreng kering enak, ya. Jadi ini yang ulama berbeda pendapat. Artinya tadi udah disebutkan yang ulama sepakat. Yang ulama sepakat nggak boleh kita berbeda pendapat, ya. Yang ulama sepakat kita nggak boleh berbeda pendapat dengan ulama yang sudah sepakat. Tapi yang ulama berbeda pendapat di sini bisa aja terjadi perbedaan dan nggak boleh kita salahkan yang lain. Ya karena masing-masing punya landasannya. Jadi yang mengatakan hewan buas tidak haram karena dia berdalilkan kepada Quran. Quran cuma menyebut yang ini. Ya. Quran dengan bahasa katakan wahai Muhammad tidak ada yang diharamkan dari makanan kecuali. Berarti cuma itu aja. Ya. Itu yang terkait dengan hewan buas. Kemudian terkait dengan hewan buas, definisinya ulama beda pendapat lagi. Loh kenapa? Karena ada beberapa hadis yang menghalalkan hewan buas. Seperti hiena ada dalam hadis halal. Ya, biawak ada dalam hadis halal. Ya, hiena. Tahu hiena? Ya. Hah? Seperti anjing. Lebih buas daripada anjing. Ya. Dan itu ada hadisnya. Dan pendapat ulama mayoritas itu hiena halal. Karena ada hadisnya jelas. Ya, hadisnya. Su'ila Jabirun, Jabir ditanya, "Ad-dhabu as-saydun wa hiena, apakah boleh kita buru?" Qala, "Na'am, boleh." Aqalahu Rasulullah, kalau boleh diburu boleh dimakan. Karena syarat hewan diburu itu adalah hewan yang halal. Ya. Jadi kalau apakah boleh kita buru? Boleh, berarti boleh diburu, boleh dimakan. Karena kalau yang nggak boleh dimakan, nggak boleh diburu. Ya, kita nggak boleh berburu babi, nggak boleh, karena nggak boleh dimakan, gitu kan? Jadi Jabir bin Abdullah sahabat Rasulullah ditanya, "Ad-dhabu as-saydun wa hiena, apakah boleh diburu?" Qala, "Na'am, boleh." Aqalahu Rasulullah, "Asami'ta dzalika min Rasulullah?" Itu dengar dari Rasulullah boleh. Qala, "Na'am, iya saya dengar dari Rasulullah." Jadi itu menunjukkan halalnya. Hadisnya ada di Sunan At-Tirmidzi. Dan berkata Imam Tirmidzi hadisnya hasan sahih. Hasan sahih itu kalau nggak sahih hasan, artinya nggak dhaif. Ya. Dan itu pendapat mayoritas ulama. Dari situ mazhab Syafi'i mengatakan tidak semua binatang buas haram. Ya. Makanya Imam Syafi'i pada kesimpulan binatang buas yang haram adalah yang memangsa manusia. Buktinya hiena halal, gitu kan? Termasuk ya serigala. Serigala halal juga.
asal berani. Asal berani itu. Jadi itu ini yang ulama berbeda pendapat ya. Apakah boleh berobat dengan benda haram? Boleh saat darurat. Tadi sudah saya sebutkan darurat itu kalau mengancam nyawa. Kalau nggak mengancam nyawa nggak darurat ya. Yaitu jika terpenuhi 5 syarat berikut tidak ada alternatif obat halal. Kalau ada obat halal, alternatifnya nggak boleh kita pakai obat haram. Yang kedua, penyakitnya mematikan, mengancam nyawa. Kalau nggak mengancam nyawa seperti flu biasa nggak. Ya. Yang ketiga, telah dilakukan penelitian bahwa benda haram tersebut bisa menjadi alternatif obat. Jadi bukan coba-coba. Coba ini dah, nggak ada coba-coba ya. Ada yang mengatakan penyakit tipes ya bisa diobatin dengan cicak. Dengan cacing. Nah, cacing itu haram atau tidak? Menjijikan atau tidak? Kalau menjijikan haram. Cuman ulama beda pendapat, kira-kira menjijikan itu ya. Karena bisa jadi ada orang yang merasa gak jijik gitu kan. Hah? Cacing apa? Oh, udah jadi kapsul. Udah jadi kapsul gak menjijikan lagi. Tetap aslinya menjijikan ya. Hukum itu kembali kepada asal. Walaupun dalam bentuk kapsul udah gak menjijikan, tapi asalnya adalah cacing. Ya. Boleh kalau terpenuhi 5 syarat ini. Tidak ada alternatif obat yang halal, penyakitnya mematikan, telah dilakukan penelitian bahwa itu bisa jadi alternatif obat. Yang keempat, tidak menikmati saat menggunakannya. Ya. Wairobagin, tidak menginginkannya, tidak berlebihan, ya, tidak boleh berlebihan. Kalau cukup dengan satu kapsul saja. Ya. Kalau cukup dengan 2 kapsul saja. Nggak boleh berlebihan, dikonsumsi terus nggak boleh. Ya. Jadi obat yang haram itu boleh dengan 5 syarat ini. Syarat yang pertama itu yang penting tidak ada alternatif obat halal. Kalau ada alternatif obat halal maka nggak boleh. Apapun yang diharamkan maka dilarang walau sedikit. Jadi nggak ada istilahnya alat sedikit aja, nggak ada. Dalam ilmu fikih ada kaidah ma hurrima katsiruhu faqaliluhu haram. Apa yang diharamkan banyaknya, sedikitnya pun haram. Jadi nggak ada istilahnya sedikit aja, alat nyobain cicipin aja, nggak ada. Ya. Jadi yang haram tetap haram walaupun sedikit. Maka tidak boleh menggunakan benda haram walau sedikit, walau setetes, atau walau secuil. Mengkonsumsi yang haram bisa membawa kepada neraka kecuali jika bertaubat. Ya. Jadi itu akibat dari kita mengkonsumsi yang haram bisa membawa kepada neraka. Berdasarkan hadis Rasulullah, kullu lahmin nabata an sumtin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari benda haram maka neraka lebih layak buat dia. Jadi yang ragu-ragu tinggalkan. Dakma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Yang haram dikonsumsi atau digunakan maka haram diberikan. Walaupun kepada non-muslim. Ya, jadi nggak boleh. Ya, nggak boleh apapun yang haram buat kita, haram buat orang lain. Apapun yang haram di agama kita, haram juga di agama lain. Harusnya seperti itu. Ungkapan di atas adalah kaidah yang sudah disepakati ulama, ya, bahwa yang haram tidak boleh diberikan kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim. Ya. Ma hurrima akhduhu hurrima iqta'uhu. Yang haram kita ambil, yang haram kita konsumsi, haram kita berikan. Maka diharapkan memberikan minuman keras kepada non-muslim atau menghidangkan babi saat menjamu non-muslim. Jadi kalau ada orang non-muslim datang ke tempat kita, gak usah kita sediakan daging babi, gak usah kita sediakan minuman keras. Ya, lah Ustaz kan itu buat non-muslim. Walaupun kalau kita memberikan sesuatu yang haram, maka kita sama aja dengan mengkonsumsi yang haram. Ya, gak boleh kita berikan. Ya. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan ada tepuk tangan. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai yang mana yang halal, mana yang haram. Betul. Yang mau saya tanyakan mengenai cara penyembelihannya, Pak. Misalnya
kita makan daging impor dari India, kita makan daging impor dari Australia, terus kita makan ayam potong yang dipotong di pasar-pasar itu kan nggak mungkin satu-satu pakai bacaan seluruh agama kita, Pak. Sedangkan dipotong 1000, 2000 itu saja, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu. Boleh, ya. Terima kasih ya. Jadi haram itu ada tiga macam. Ini haram benda, ya. Yang kedua haram cara mendapatkan, yang ketiga haram cara menggunakan. Ya. Jadi yang tadi dibahas adalah haram benda. Haram cara menggunakan termasuk menyembelih. Ya. Jadi benda halal pun kalau cara menggunakannya haram maka jadi haram. Jadi kambing yang kita dapatkan dengan cara membeli yang sah, ya kambing yang halal, cara mendapatkan halal. Tapi kalau kita nggak sembelih, kita gempuk langsung mati jadi bangkai, ya jadi haram hukumnya. Jadi ini termasuk yang haram cara menggunakan. Apa hukumnya kalau kita mengimpor daging dari luar, sementara yang nyembelihnya itu kita nggak tahu siapa, ya. Syarat di dalam Islam, syarat untuk menjadi halal penyembelihan, yang menyembelih harus orang muslim atau ahlul kitab, ya, muslim atau ahlul kitab, sebagaimana disebutkan di surah Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan sembelihan ahlul kitab halal buat kalian. Jadi syarat orang yang menyembelih harus muslim atau ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab itu adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani, ya, orang Yahudi atau orang Kristen. Itu adalah ahlul kitab. Itu ahlul kitab. Ustaz, ahlul kitab yang sudah nyembah 3 Tuhan, gitu kan? Itu ahlul kitab yang sudah nyembah 3 Tuhan yang ada dalam Quran. Jangan dikirain ahlul kitab itu yang nyembah Allah saja, enggak. Ya. Ahlul kitab itu yang menuhankan Allah. Mereka menuhankan Allah. Yang beriman dengan nabi-nabi, beriman dengan kitab-kitab, Taurat, Injil, tahu mereka. Ya. Beriman dengan kiamat, beriman dengan takdir. Ya. Itu yang dinamakan dengan ahlul kitab. Yang rukun imannya sama. Ya. Kenal Allah, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan nabi-nabi. Mereka tahu. Kalau ditanya Nabi Yusuf tahu kan? Pasti tahu mereka. Ya. Nabi Musa apalagi? Ya. Nabi Harun tahu mereka. Ya. Kemudian beriman dengan kitab-kitab, Taurat, Injil tahu. Cuman Quran mereka nggak mau beriman. Ya. Beriman dengan hari kiamat tahu, nanti akan ada hari kiamat tahu. Pahala dan dosa mereka juga tahu. Ya. Kemudian ada takdir baik dan buruk semuanya dari Allah. Mereka juga tahu. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ahlul kitab. Walaupun Tuhan mereka ditambah bukan hanya Tuhan Allah, tapi ada Tuhan Ruhul Kudus, ada Tuhan Anak, ya, yaitu Nabi Isa. Ya. Jadi kalau yang dibilangnya muslim atau ahlul kitab maka halal, itu Quran yang menghalalkan, bukan saya yang menghalalkan. Wa ta'amul ladzina utul kitab di surah Al-Maidah ayat 5, dan makanan sembelihan ahlul kitab halal buat kalian. Dan ini pendapat mayoritas ulama, ya, dari 4 mazhab, ya, dan mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi itu sembelihan ahlul kitab. Jadi kalau kita impor daging dari negara Islam atau negara ahlul kitab, maka boleh dimakan, ya. Negara Islam seperti dari negara Islam dari Arab Saudi, ya, atau dari dari Maroko, ya, atau dari Malaysia, negara Islam kan. Tapi Ustaz, walaupun negara Islam, kita kan nggak tahu yang jenis siapa. Kaidah dalam ilmu fikih al-hukmu bil ghalib, hukum mayoritas. Jadi negara yang mayoritas Muslim berarti yang nyembelih Muslim. Negara mayoritas Hindu yang nyembelih Hindu. Negara mayoritas Yahudi yang nyembelih orang Yahudi. Negara mayoritas Kristen yang nyembelih orang Kristen. Al-hukmu bil ghalib, hukum sesuai dengan mayoritas. Ya, jadi nggak mungkin kita tahu siapa yang nyembelih. Termasuk yang kita beli di pasar. Ini yang di pasar mayoritas Muslim atau bukan? Kalau Muslim berarti orang Muslim ini. Ya, kalau kita beli di Bali mayoritas Hindu mungkin. Ya, kalau kita belinya di Singapura
berarti mayoritas orang non-muslim yang dibeli. Jadi ya al-hukmu bil ghalib, hukum sesuai dengan mayoritas. Ya sama seperti kalau kita temukan bayi di jalan, kan kalau bayi muslim harus disolatkan, mandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Tapi kita nggak tahu ini bayi siapa. Al-hukmu bil ghalib, hukum mayoritas. Penduduk di situ mayoritas muslim bukan? Kalau muslim berarti di kemungkinan besar anak orang muslim. Ya. Karena nggak mungkin kita tahu persis, ya. Jadi kita hanya bisa menghukumin hukum mayoritas, ya, hukum mayoritas. Jadi kalau kita beli di pasar, berarti yang dibeli orang muslim. Beli daging dari negara Yahudi, berarti yang dibeli ahlul kitab. Beli daging dari negara yang Kristen, baca Kristen, maka berarti ahlul kitab. Kalau beli dari India, Hindu berarti bukan ahlul kitab. Kalau beli dari Cina, ya Konghucu berarti bukan ahlul kitab. Ya kalau beli dari Thailand, agamanya apa Thailand? Buddha, berarti bukan ahlul kitab. Ya. Tapi kalau beli dari Thailand, tapi dari petani, dari petani ya. Petani ya, itu mayoritas muslim berarti ya, dari orang Islam yang beli. Jadi hukumnya, adapun baca Bismillah, ulama ada dua pendapat baca Bismillah. Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan baca Bismillah. Loh kenapa? Karena tidak ada dalam ayat Quran yang mewajibkan baca Bismillah. Allah cuma mengatakan wa aufisqan uhilla li ghairillahi bih. Hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ya, yang nggak boleh itu nyebut selain Allah. Kalau nggak nyebut Allah nggak apa-apa, asalkan dia nyebut selain Allah. Yang penting yang dibeli orang muslim atau ahlul kitab. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau nggak nyebut baca Bismillah pun nggak apa-apa. Ya, cuman cara nyembelih yang harus dipotong adalah leher. Yang harus dipotong adalah leher. Kalau yang dipotong leher sah. Tapi kalau yang dipotong bukan leher nggak sah. Harus yang dipotong leher. Ya. Kalau digepuk mati nggak sah. Ya. Atau dilukain badannya lalu mati nggak sah juga. Yang dipotong leher. Kalau yang terpotong leher maka itu hukumnya sah. Ya, walaupun motongnya nggak pakai tangan, nggak pakai itu, yang penting pakai benda tajam. Ya, ayam digantung lalu tung sah. Karena yang dipotong leher. Ya, syarat nyembelih itu 3. Pertama, ya, yang pertama adalah yang dibeli orang muslim atau ahlul kitab. Yang kedua yang dipotong leher. Yang dipotong leher. Ya. Yang ketiga, ya. Yang terpotong adalah saluran darah, saluran pernapasan, saluran makanan. Kalau tung, insya Allah terputus semua itu, ya, terputus semua. Ya. Ada syarat yang keempat, yang disembelih adalah hewan halal. Ya. Hewan halal itu kambing, sapi, gitu kan, ya. Jadi itu syarat menyembelih. Nah ini ya, jadi kalau kita beli di pasar. Kalau pasarnya itu mayoritas muslim berarti yang dibeli orang muslim. Baca Bismillah atau tidak, mazhab Syafi'i tidak mewajibkan. Karena tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang mewajibkan baca Bismillah. Ya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, fakulu mimma amsakna alaikum. Ya. Makanlah apa yang ditangkap oleh hewan buruan kalian. Gak disebutkan di situ. Makanlah apa yang ditangkap oleh hewan buruan kalian setelah disebutkan baca Bismillah, nggak juga, ya, nggak ada kalimat Bismillah di situ. Tapi kita Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kita sering dikasih hadiah berupa daging sembelihan, ya dari ahlul kitab. Padahal kita nggak tahu mereka baca Bismillah atau tidak. Apa kata Rasulullah? Samillah wa kul. Inti yang baca Bismillah dan makan. Dari situ mazhab Syafi'i mengatakan baca Bismillah saat nyembelih nggak wajib. Buktinya Nabi nggak mengatakan jangan dimakan kecuali yakin mereka baca Bismillah, tidak. Tapi Nabi mengatakan samillah wa kul, inti baca Bismillah dan makanlah. Berarti baca Bismillahnya sama dengan baca Bismillah saat makan. Baca Bismillah saat makan wajib atau sunnah? Sunnah. Siapa yang bilang wajib baca Bismillah saat makan? Wajib. Ya. Sunnah bukan wajib. Sunnah. Semua baca Bismillah sunnah kecuali baca Bismillah cuma wajib 1 kali saja. Ya, saat baca Al-Fatihah dan Quran di awal surat selain dari surah At-Taubah menurut mazhab Syafi'i. Tidak semua mazhab juga, ya. Baca Bismillah cuma wajib 1 kali saja.
saat baca Quran di awal surat selain surat At-Taubah menurut mazhab Syafi'i, tidak semua mazhab juga mewajibkan. Ya. Jadi itu cuma satu aja baca bismillah yang wajib. Selainnya itu enggak ada wajib. Enggak ada yang wajib, ya. Menurut mazhab Syafi'i. Jadi itu terkait dengan apa tadi? Jadi kalau kita beli makanan, beli daging yang sudah diimpor dari negara non muslim tapi mayoritas Kristen atau Yahudi atau Islam, maka halal. Karena yang dibeli berarti orang muslim atau ahlul kitab. Kalau kita beli di pasar dan pasarnya mayoritas muslim, maka halal juga. Karena yang dibeli berarti hukum mayoritas, yaitu orang muslim berarti, ya. Kalau kita beli daging di pasar mayoritas orang muda, berarti itu orang muda yang dibeli. Orang muda ini, ya. Sama seperti anak bayi tadi yang tergeletak di jalan. Kalau kita temukan di tengah-tengah perkampungan muslim, maka berarti itu bayi orang muslim, ya. Kalau saya ditanya KTP-nya mana, karena kita nggak tahu juga. Kecuali kalau ada dalil yang membuktikan bahwa dia bukan muslim baru. Kembali kepada hukum asal, ya. Allah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama berkaitan dengan tadi ya, mengenai tadi kan dari luar negeri, misal kita dapat oleh-oleh makanan dari mayoritas, misal dari Cina ataupun dari Australia yang kayak tulisan Jepang atau Cina lah, kita nggak tahu tuh tulisannya seperti apa, artinya apa. Kan kalau bahasa Inggris atau bahasa lain mungkin kita tahu ya, Bahan-bahannya nggak tahu. makanan itu kandungannya apa. Ya. Nah, kita jadi ragu-ragu apa sebaiknya kita tidak bisa dikonsumsi gitu Pak Ustaz. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kita dalam masyarakat ada pohon, misal pohon mangga ya, punya tetangga yang merondok ke halaman kita. Apakah buahnya itu boleh kita konsumsi Pak Ustaz? Misalnya jatuh ataupun buahnya itu ke halaman rumah kita, ada sebagian karena bilang nggak boleh, ada juga bilang nggak boleh karena itu kan ke halaman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bagaimana kalau kita dapat hadiah berupa makanan, ya, atau mungkin bisa berupa biskuit gitu kan, ya, kandungannya apa aja gitu kan, kita nggak tahu. Hukum asal makanan adalah halal sampai ada dalil yang membuktikan bahwa dia haram. Ya. Kira-kira itu biskuit terbuat dari apa? Gandum, halal. Ada gulanya, halal. Gitu kan, ya. Ada apa? Bahan buat kue, ya. Rata-rata adalah halal. Maka hukumnya jadi halal. Kalau memang bahannya dari umumnya itu dari yang halal. Ya. Kalau kue biskuit, insya Allah nggak ada dagingnya, kan? Nggak ada dagingnya. Ya, yang ada paling gandum, air, sama gula, sama apa? Margarin, ya. Paling itu ya, itu bahan halal semua. Kalau seandainya kita ragu, tinggalkan. Tapi dibuang jangan. Ya, membuang makanan nggak ada dalilnya nggak boleh. Ya, mubazir haram hukumnya. Wala tubadzir tabdzira. Ya. Membuang makanan tanpa ada landasan yang kuat haram hukumnya, nggak boleh. Ya. Jadi Ustaz biskuit tadi apa? Makan. Kalau tidak mau makan kasihkan ke orang lain. Ya. Kasihkan ke orang lain. Tapi mengatakan ini adalah haram nggak boleh kecuali ada dalilnya. Ya. Membuang juga nggak boleh juga, gitu kan? Ya. Membuang juga nggak boleh. Jadi nggak boleh kita mubazir. Jadi kalau ada makanan yang kita ragu, ya, dan kita nggak mau makannya, kasihkan ke orang lain. Tapi ini hadiah dari orang non muslim, jangan-jangan, nggak ada kata jangan-jangan dalam Islam, jangan-jangan nggak ada hukumnya. Ya, al yakin lah ya, keyakinan nggak hilang dengan keraguan, harus dengan yakin juga. Yakin dengan yakin, nggak ada yakin dengan ragu, nggak bisa. Ya, ragu dibuang nggak ada, yang ragu dibuang. Ya, harus dengan yakin. Ya. Ini biskuit biasanya dari gandum, dari gula, dari margarin, air, itu aja kandungannya. Yang saya tahu seperti itu, gitu kan? Berarti ini bahan-bahannya halal semua. Ya. Kalau dari ini ya, seperti misalnya sosis ya, sosis kita nggak tahu dari mana, ya. Nah ini ya sosis perlu kita tahu dari mana, ya.
Kalau ini dibuat di Indonesia berarti mayoritas orang Muslim. Ya, berarti disembeli sama orang Muslim, dikelola sama orang Muslim sehingga menjadi sosis. Gitu kan? Tapi kalau sosisnya dibuat di Thailand, ini disembeli sama orang Buddha, ya, dikelola sama orang Buddha sehingga menjadi sosis. Haram hukumnya. Ya. Kalau sosisnya buatan apa? Buatan Eropa, ya, atau Australia. Australia agamanya mayoritas apa? Kristen. Berarti yang ahlul kitab masih boleh halal. Ya. Kalau dari Cina kok kucu berarti. Ya. Jadi ya kalau berupa daging sembelihan, maka kita melihat asalnya dari mana. Ya. Kalau asalnya dari negara Islam, maka berarti yang dibeli orang Muslim, yang mengelola juga orang Muslim sehingga menjadi sosis. Halal hukumnya. Ya. Kalau mayoritas yang dari negara yang mayoritas Buddha, Konghucu, ya, India, ya, maka itu berarti haram hukumnya. Jadi ya nggak boleh kita impor daging dari India, impor daging dari Thailand, impor daging dari Cina, ya. Kenapa? Karena itu bukan Muslim dan bukan ahlul kitab. Alhamdulillah Quran membolehkan sembelihan ahlul kitab. Kalau tidak, tambah repot lagi kita. Ya, subhanallah, Quran membolehkan sembelihan ahlul kitab. Ya, kalau tidak akan tambah berkurang lagi yang diharamkan. Ya, akan berkurang lagi yang dihalalkan. Jadi yang banyak itu yang dihalalkan dibandingkan yang diharamkan. Jadi kalau kita dapat hadiah, ya kita lihat kalau posisinya nggak ada daging, ya maka itu halal. Ya, kecuali yakin beracun, ya baru. Atau yakin dia membahayakan kesehatan baru. Ya. Kalau dia daging berasal dari negara mana, ya berasal dibuat oleh siapa? Kalau yang dibuat oleh orang Muslim, maka insya Allah halal. Ya. Maka kehalaman apapun yang sampai kepada halaman kita, maka punya kita. Sampai ke halaman kita punya kita. Ya. Jadi kalau kita punya pohon lalu rindang sampai ke tetangga, itu buah yang di sebelah, tetangga berhak ambilnya. Dan tetangga berhak minta tolong dipotong, gitu kan? Jadi tabi. Ya. Saya menguasai area ini punya saya, maka yang ada di area ini adalah punya saya. Ya, punya saya. Jadi kalau ada saya gali-gali tanah ternyata ada emas, punya saya. Ya, terus di atasnya ada buah, punya saya berarti. Ya. Jadi kalau ada yang nanamin pohon di pinggir jalan, itu banyak pohon kelapa itu. Hah? Pohon mangga ya? Tanahnya punya siapa? Hah? Tanah pemerintah. Milik umum punya pemerintah berarti. Berarti itu buah punya pemerintah. Ya. Gak ada orang yang mengatakan ini saya yang tanam, gak ada. Bukan punya bapak. Ini tanah punya pemerintah, berarti buahnya punya pemerintah. Ya, pemerintah membolehkan rakyat untuk memanfaatkan apapun yang ada di tanah pemerintah. Ya, jadi maka boleh diambil berarti, makanya. Hah? Bukan diambil bang. Kan punya pemerintah kan? Jatuh di mana? Jatuh di halamannya nggak boleh. Di halaman tanah itu. Apalagi itu tanah pemerintah itu. Boleh diambil. Boleh diambil. Kan punya pemerintah. Jadi lahan ini punya saya. Lahan ini punya pemerintah. Ya. Jadi kalau ada yang nanamin pohon di tanah milik pemerintah, punya pemerintah. Ya. Termasuk misalnya ada yang nanam pohon di pinggiran pagar dia, lalu rindang sampai ke jalan raya, boleh orang ambil? Kan punya umum, kan rindangnya keluar. Ini luar bukan wilayah kamu lagi, bukan. Ini wilayah umum, ya, wilayah umum. Dan berhak kita mengatakan tolong pohonnya dipotong. Jangan sampai menghalangi mobil saya lewat, gitu. Bisa aja ya. Jadi Nabi pernah suatu hari dilaporkan oleh sahabat. Ya, Nabi mendapat laporan dari sahabat, ya Rasulullah, tetangga saya punya pohon rindang sampai ke halaman saya, dan itu mengganggu saya. Lalu Nabi panggil pemilik pohon, kata Rasulullah, potong. Kalau kamu gak potong, aku yang potong. Ya. Jadi berhak dia mengatakan, karena itu adalah di halaman dia, ya, di halaman dia.
Termasuk kadang-kadang banyak sekali di masyarakat gitu kan, dia punya pohon, pohonnya itu suka berguguran daunnya dan masuk ke halaman tetangga, wajib minta maaf dan dia berhak mengatakan tolong bersihkan setiap pagi. Jadi ya, lantaran boleh dulu, nggak boleh kita menimpakan mudarat ya. Nah ini banyak terjadi di masyarakat kayak gitu kan. Kadang-kadang ada yang pohon di atas lantai 2 gitu kan ya. Nah, itu lari dari kemana-mana itu, ya daunnya, ya daunnya lari kemana-mana. Halaman rumah orang jadi penuh dengan daun, ya. Maka itu dia wajib bertanggung jawab, wajib minta maaf. Kalau tidak sempat minta maaf, nanti di hari kiamat nanti amal ibadahnya diberikan kepada yang kena mudarat, ya, yang kena kerusakan tadi. Ya, jadi itu terkait dengan mangga tetangga tadi. Jadi kalau dari tetangganya berhak tetangganya ngambil dan nggak boleh dia melarang. Dan tetangganya berhak mengatakan tolong potong, ya, wajib. Ya Pak Ustaz, kalau hewan seperti anjing laut, singa laut itu haram apa enggak? Terus lalu seperti paus, baik yang sengaja diburu di laut atau yang terdampar di pantai, termasuk turunannya seperti minyak, daging dan lain-lain. Oke, terima kasih ya. Terkait dengan hewan laut tidak ada yang diharamkan, satu pun nggak ada yang diharamkan. Ulama sepakat itu nggak ada perbedaan pendapat. Hewan laut, ya, ulama sepakat semuanya halal, tidak ada perbedaan. Dalil halalnya ada dalam Quran, ada dalam hadis. Jadi hewan laut semuanya yang hidup di laut semuanya halal, tidak ada yang diharamkan sama sekali, ya. Jadi termasuk singa laut, ya, apalagi anjing laut, ya, paus, ya. Dalam sebuah hadis sahabat pernah mengatakan, dalam sebuah hadis disebutkan, kami mendapati ada ikan besar terdampar di pantai, lalu kami makan, saking besarnya sampai sebulan baru habis. Saat kami laporkan kepada Rasulullah, jadi ini ikan besar terdampar di pantai, dilaporkanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita menemukan ikan terdampar di pantai dan kami makan sebulan, ya, apakah halal untuk dimakan? Kata Nabi, masih ada sisa enggak? Ya. Masih ada sisanya, kenapa kalian nggak bawa buat saya sedikit gitu kan? Jadi itu menunjukkan bahwa dia halal. Jadi Nabi nggak nanya itu ikan apa, karena semua yang di laut halal hukumnya. Nabi nggak nanya itu ikan apa. Ya, kalau ada yang diharamkan, wajib Nabi nanya ikan apa, gitu kan? Berarti ada ikan yang diharamkan berarti. Tapi Nabi nggak nanya sama sekali, kenapa? Karena semua yang di laut hukumnya halal. At-tahuru ma'uhu wal hillu maitatu, kata Nabi. Air laut suci dan mensucikan, dan bangkainya halal. Bangkainya halal apalagi hidup. Ada yang tanya begini, Ustaz, ikan boleh nggak dimakan hidup-hidup? Boleh. Boleh dimakan hidup-hidup. Karena nggak ada perintah nyembelihnya. Ya, nggak ada perintah nyembelihnya. Sembelih nggak ada. Ya, kalau bangkainya saja boleh dimakan, apalagi hidup-hidup. Kalau bangkainya saja boleh dimakan, apalagi hidup, gitu kan? Ada lagi yang nanya begini, Ustaz, apakah ada kriteria masak itu harus boleh setengah matang atau tidak? Tidak ada juga kriteria itu, nggak ada. Ya, Allah berfirman, makanlah yang ditangkap oleh hewan buruan kalian. Tidak ada kalimat makanlah setelah dimasak, enggak. Makanlah setelah matang, nggak ada juga. Ya, jadi nggak ada kalimat matang atau enggak. Intinya merusak kesehatan atau tidak. Kira-kira menurut dokter boleh nggak ini dimakan setengah matang? Kalau kata dokter, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kata dokter dia berbahaya kalau dimakan setengah matang karena kumannya belum mati, ini baru, ya, nggak boleh kita bunuh diri, nggak boleh kita mencelakakan diri kita. Jadi ukurannya adalah kesehatan. Jadi apapun yang membahayakan kesehatan maka haram. Kalau tidak membahayakan kesehatan maka tidak diharamkan. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Mau nanya Ustaz, kalau kambing atau ayam bertabrakan pingsan, buru-buru disembelih halal apa tidak Ustaz? Pingsan? Ya, bertabrak. Begini, ya, kalau udah sampai pingsan itu kita masih ragu nih, masih hidup atau tidak, ya. Ya kan kita nggak tahu masih hidup atau tidak, ya.
syarat hewan yang disembelih itu harus, syaratnya itu adalah ayyakuna hayyan hayatan mustaqirrah, hidup dan jelas hidupnya. Jadi yang nggak jelas hidupnya enggak, ya. Ini udah mati atau masih hidup sih, ya? Enggak. Kalau dia pingsan, ya apa? Masih ada napas. Masih ada napasnya, jelas hidupnya. Kalau jelas ya boleh, ya. Tapi kalau nggak jelas maka tidak. Ya, sama dengan kadang-kadang penyembelihan sapi itu ada yang diketok dulu, dipingsankan dulu. Nah itu meragukan juga, apakah dia pingsan atau dia mati. Ya, khawatir dia mati. Kalau mati maka tidak cukup syarat untuk disembelih. Jadi syarat hewan yang disembelih itu adalah hidup dan jelas hidupnya. Kalau dia hidup maka boleh. Jadi kalau sapi ditabrak masih dia bernafas boleh disembelih. Ayam ditabrak masih bernafas maka boleh disembelih. Ya masih nyawanya masih ada, ya boleh disembelih. Allah. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini Ustaz, ada 3 orang, A, B, C. Si A itu punya tanah, kemudian si B itu pembantunya si A. Si B beli tanah sama si B yang pemilik. A beli tanah sama si B atau Ya. beli tanah berdua? Iya, ini ada pembantunya. Nah pembantu waktu itu transaksikan jadi gitu. Setelah jadi mau dibangun itu tanah itu. Tapi nanamnya pohon itu dia jual cuma separuh, Ustaz. Jual separuh. Nah ini kan lalu di perbatasannya itu ditanam sama pembantunya itu jati gitu, jadi pembantu itu pembatas itu. Nah waktu saya mau membangun itu, si pembantunya bilang itu jati yang tanam saya loh. Dia pemilik atau bukan? Bukan pembantunya, Iya. pembantunya yang jual itu. Oke. Nah itu dia itu yang pembantunya itu masih ngotot, ini harus diganti itu tanaman saya. Oke. Udah. Gimana Ustaz? Dan dia ngotot, nggak mau kok. Karena dia ya sama-sama Islam juga. Jadi kalau kita nanam sesuatu di tanah orang, punya orang itu. Ya. Jadi kalau kita nanam sesuatu di tanah orang, maka punya orang itu. Jadi ya, punya orang itu. Nah itu tadi yang karena dia di perbatasan, sepakatin sama pemiliknya. Ini kayu jati punya saya atau punya kamu? Ini termasuk yang saya beli atau bukan? Enggak, itu milik berdua dengan pemiliknya. Jadi kan itu kan di perbatasan masalahnya. Iya Ustaz. Jadi karena dia perbatasan, sepakatin dengan pemilik tanah sebelumnya. Ini karena di perbatasan, apakah milik kita berdua atau milik saya termasuk yang saya beli? Oh enggak, itu milik berdua. Adapun pembantu tadi nggak ada hubungannya, karena dia bukan pemilik, dia nggak berhak sama sekali. Waktu dikonfirmasi sama yang penjualnya itu, wah itu urusan kamu sama itu. Oh, enggak ada hubungan dia. Nggak ada hubungan, dia menanam di tanah orang. Ini saya ini kayu jati punya saya atau bukan? Yang saya beli bukan. Kalau yang saya beli berarti udah termasuk, ya. Iya. Jadi urusannya ada dengan pemilik, bukan dengan pembantu dengan orang lain. Siapapun yang menanam sesuatu di tanah orang punya orang itu, bukan punya dia. Ya. Tapi kalau diselesaikan dengan agama, kelihatannya nggak bisa selesai Ustaz. Apa pakai hukum pemerintah atau gimana Ustaz? Kalau ke pengadilan ya pengadilan negara. Kalau pengadilan negara belum tentu sesuai hukum Islam, belum tentu. Makanya iya Ya. Kalau nggak sesuai dengan hukum Islam berarti ada kemungkinan ngambil yang haram berarti, ya. Iya. Jadi kalau ke pengadilan ya harus ke pengadilan negara, ya. Pengadilan negara mereka yang menyelesaikan. Ya. Dan kecuali kalau misalnya si pembantu ini mau diajak mau pakai hukum Islam atau pakai hukum negara gitu saja. Kalau dia mau pakai hukum Islam, selesaikan dengan pengadilan agama. Wallahu alam apakah pengadilan agama melayani seperti itu atau tidak gitu kan? Karena ini masalah kepemilikan, ya.
Setahu saya pengadilan agama nggak masalah itu, ya paling masalah nikah, talak, rujuk gitu kan ya. Nggak mengurusin terkait dengan kepemilikan. Kalau kepemilikan kayaknya pengadilan negeri kayaknya. Tidak ada pengadilan agama Ustaz. Kalau bicara Kecuali masalah waris, urusan waris iya. Kalau urusan waris ini kan bukan waris masalahnya. itu bisa dia. Terima kasih Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz. Ada sebuah hadis ya Ustaz, yang dimana sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tinggal di negeri ahli kitab, negeri ahli kitab. Bolehkah saya memakan wadah dari mereka? Kata Rasulullah, jangan kamu makan wadah dari mereka. Jadi apakah kita nggak boleh makan ketika kita diundang oleh Nasrani? Apakah kita tidak boleh makan dari negeri mereka Ustaz? Oke, terima kasih ya. Bukan jangan makan pakai wadah mereka, bukan ya. Irsiluhu tsumma tbukhu fihi, ya. Cucilah lalu makanlah gitu kan. Jadi kalimatnya cucilah. Kalau cuci ya Jadi hadisnya jadi sahabat nanya kepada Rasulullah, kunna bi ardi ahli kitab. Kami berada di negeri ahli kitab ya. Apakah boleh kita menggunakan tempat makanan mereka? Kata Nabi, cucilah lalu gunakan. Ya. Jadi cuci. Jadi kalimatnya bukan jangan dipakai ya. Cucilah lalu gunakan. Jadi itu menunjukkan bahwa kita gunakan tapi cuci dulu ya, untuk menghilangkan keraguan. Tapi hukum asalnya bersih. Hukum asalnya bersih, tapi untuk menghilangkan keraguan cuci ya, cuci. Allah a'lam. Jadi bukan dilarang, bukan. Cucilah, irsiluhu tsumma tbukhu fihi, kata Nabi ya. Cucilah lalu gunakan ya. Jadi boleh kita menggunakan, tapi cuci dulu untuk menghilangkan keraguan. Kalau nggak dicuci, hukum asalnya bersih. Ya, apapun al-aslu fil asya' at-taharah. Hukum asal sesuatu bersih sampai ada dalil yang meyakinkan bahwa dia najis, baru dia jadi najis. Jadi kalau kita mau sholat di atas rumput, jangan-jangan, nggak ada kata jangan-jangan. Ya, karena jangan-jangan nggak ada hukumnya. Ya, oh ada tai anjing ini baru. Ya, kalau nggak terlihat sama sekali, maka itu rumput berarti ya. Itu rumput. Jadi nggak ada masalah, hukumnya bersih. Allah. Ada lagi? Hah? Jadi hukumnya boleh, tapi cuci dulu menghilangkan keraguan. Allah alam. Ada lagi? Cukup. Di mohon dipimpin doa untuk Ananda Rehandra. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk Ananda Rehandra Harmoni. Raihandra Harmoni, putra dari Bapak Heri Yoso, Ibu Silvi Triana. Ada di sini? Gak ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosanya, Allah rahmati dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada dosa, Allah ampuni dosanya ya. Kalau ada kebaikannya, Allah terima kebaikannya, yang akan memberatkan timbangan kebaikannya di hari kiamat nanti. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yastaghfiru mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu minad danas.
اللهم ابن له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين يأكلونك ويدينك ويجتنبون معاصيك. اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل. اللهم حفظهم القرآن اجعلهم يعملون بالقرآن. اللهم نجهم وفرحهم واسقهم واقض حوائجهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.